Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Rahmawati dengan NIM 121200075. Di sini saya akan berperan nomor 4. Kedua, ta'riful fikih. Lugoh al-fahmi wa minhu qaulullahu ta'ala an-nisa alaihi salam. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Surah Toha ayat 3. Wa qawluhu subhanahu lahum qulubu la yafqahuna biha. Wa qawluhu jalla wa ala qalu ya su'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqwa. Qalu banu Qayyimi rahimahumullah al-fikhi al-khussu minal fahmi li'anna fikhi fahmu muraddal mutakallimu min kalimah wa huwa qadru zaidan ala mujarradi fahmil litadzi fil lughah. Istilah laku faktik fi sadar islami ala fahmi ahkami syar'iyati sawa'u kanata asqodiyatan au amaliyatun walihaza sinfa Abu Hanifah rahimahumullah kitaban fi mas'ilil yang fiqodi sama al-fiqhil akbar summa sorof fuqaha yutlaku ala ma'rifatil ahkami syar'iyatil amaliyati min adaliyatiha tafsilatiha wa bihaza ta'rifu tahruju masailat tauhidi wal i'tiqadi li'annaha la yasat amaliyata wa inna hiya ahkamu tiqodiyati. Bihaza ta'rifu yatabayyanu farqu bainal fuqaha wa usulil fiqhi fa al-faqhu yabhasu fil adillati tafsiliyati min haythu wujubu wan nadbu wal ibahatu wal hurmatu wal karihatu wasahatu wal fusadu bainama usulul fikhi yabhasu fi adillatil faqhil ijmaliyati wa kayfiyil istifadati minha wa halil mustafid wala yata'awadu usul fikhi ahadil masaili illa min babi sardul misal Taharatu yaftahihul fuqaha kutubal fikhi bi ahkamin wa masailil taharati wa zalika li anna taharata miftahas sholatil lati hiya akada arkanus sholati ba'da syihadatain wa ma kana miftaha li syai'in wa syartan lahu fa huwa muqaddimun alaihi tab'an fayuqaddimu alaihi wada'an li'annaha takhalliyatun minal alza wa tahalliyata qabla tahalliyati wa mu'anna taharati lughah an-nadhafatu wan nazahatu anil aqdam wa yu'azzifu hal fuqaha'u istilahan bi annaha irtifa'ul hadisi wa ma fi ma'nadi wa zawalal khubsi wa qawlahum fit ta'rifi irtifa'ul hadasi irtifa'un ayya zawali wal hadasa wa sofa ma'nawiyu yaqumu bil badani yumanni'u minas sholati wa nahwiha mimma yashtaritu lahu taharatu ayyi annal hadasa wa sofa ma'nawiyah falaysa syai'an hissiyan yumkinu musyahadatuhu wa hadzal
fi yumanni'u minas salati wa ma yashtaritu lahu taharatu wa qawlahum wa ma fi mu'annaliha ayyi ma fi mu'anna irtifa'il hadisi kal hasili bil wadu'i al mustahabbi wa qawlahum wa zawalal khumsi ayyul najasati wa qad qarrar wa qad Waqad qarrara ulama'u bi annal asla fi asya'it tuharati wa bina'an ala zalika idza syakkakat fi najasati ma'in aw saubun aw ina'un aw buq'atun aw ghaira zalika fal asla taharatun misla zalika arada rajulun ay yusalliya fi makanin ma faqulun lahu akhir ya tamilu anna hazal makanil lazi turidu an tasilli fihi biha najasatun fanukulu al aslat taharatu fa idza lam yataqan anna bihazal makani najasatan falahu ayusalli fihi qala syaihu Abdurrahmani Sa'di rahimahumullah wa adillatu hazal asli minal kitabi wasunnati kasyurah wa ma anfa'u hazal asli wa aksari fa'idatihi wa huwa man ni'amillahi ala ibadihi wa taysirihi wa afwihi wa naf'ihi hariji an hazihil ummati, yang artinya pembukaan definisi fikih menurut bahasa itu pemahaman dan firman dari Allah Subhanahu wa taala tentang Musa. Mereka berkata bahwa Syuaib, kami tidak menghabiskan banyak dari apa yang Anda katakan. Ibnu Al-Qayyim radhiyallahu anhu berkata fikih lebih istimewa daripada pemahaman. Karena fikih memahami maksud pembicaraan dari kata-katanya yang jumlahnya lebih dari sekedar memahami kata bahasa. Secara idiomatis, fikih pada masa awal Islam disebut dengan pengertian hukum-hukum, baik yang akidah maupun yang praktis. Dan untuk itu Abu Hanifah radhiyallahu anhu menyusun sebuah kitab tentang masalah-masalah keimanan yang berjudul Jurisprudensi yang lebih besar. Kemudian ilmu fikih disebut sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum yang praktis dari bukti-buktinya yang rinci. Dengan definisi ini, persoalan tauhid dan keyakinan muncul karena tidak praktis melainkan hukum-hukum keyakinan. Dengan definisi ini, perbedaan antara fikih dan usul fikih menjadi jelas karena fikih melihat bukti rinci dalam hal kewajiban, amanat, kebolehan, kesucian, kebencian, kesehatan, korupsi, sedangkan fikih melihat keseluruhan bukti fikih bagaimana untuk mendapatkan manfaat darinya dari situasi penerima manfaat. Kemudian para fuqaha membuka kitab-kitab fikih dengan aturan dan masalah kesucian karena kesucian adalah kunci sholat yang merupakan rukun sholat yang paling pasti setelah dua kesaksian. Dan arti kesucian secara bahasa, kebersihan dan keutuhan dari kotoran. Para ahli hukum mendefinisikannya secara idiomatis itu adalah munculnya peristiwa dan kematian kejahatan. Dari pepatah mereka dalam definisi munculnya peristiwa adalah bangkit, yaitu lenyapnya dan peristiwanya gambaran moral yang terjadi dalam tubuh, mencegah seseorang dari sholat dan sejenisnya yang membutuhkan kemurnian. Makna bahwa peristiwa itu adalah gambaran spiritual, jadi itu bukan hal yang bisa dilihat dan dideskripsikan. Ini mencegah dari doa. Dan apa yang diperlukan baginya adalah kemurnian dan ucapan mereka, dan apa artinya, yaitu apa yang ada dalam meninggikan acara seperti yang terjadi dalam wudhu, mustajab, dan ucapan mereka dan penghapusan najis, yaitu najis. Para ulama telah memutuskan bahwa prinsip dasar dalam segala sesuatu adalah kemurniannya, dan berdasarkan itu jika Anda meragukan najisnya air, pakaian, bejana, bintik, dan atau sesuatu yang lain, prinsipnya adalah kemurnian tempat itu najis, maka dia boleh sholat di situ. Syekh Abdurrahman Al-Sadi, semoga Allah merahmatinya, berkata, dukungan untuk prinsip ini dari Al-Quran dan Sunnah banyak, dan apa yang paling bermanfaat dan paling manfaat dari prinsip ini itu adalah salah satu berkah dan kemudahan Tuhan bagi hamba-hambanya dan pengampunan dan penolakannya atas rasa malu bagi bangsa ini.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan serta kekurangan dan kegelapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.